Maka siang hari ini kita sudah masuk pembahasan fikih Ramadan. Bulan Sya'ban sendiri istimewa karena ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu sebagaimana disampaikan Imam Syafi'i, salah satu dari malam-malam yang dimuliakan Allah. Amal kita diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian perpindahan kiblat kita juga terjadi pada nisfu Sya'ban. Setelah 18 bulan umat Islam menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setiap malam Nabi Muhammad SAW selalu melihat ke atas langit, berharap kalau kiblat itu dipindah. Nah, terjadi perpindahannya itu adalah di malam nisfu Sya'ban. Dan kita tidak boleh untuk berhenti berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Karena ini adalah bulan-bulan yang istimewa, doa di dalamnya mustajab, amal perbuatan dilipat gandakan, dan pastinya banyak hal-hal istimewa di dalamnya. Yang pertama, kenapa kita harus memuliakan bulan Ramadan? Ikhtisasuhu bi fardiyatis siyami fih. Kita wajib untuk memuliakan Ramadan karena Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan 30 hari penuh, 1 bulan, atau 29 hari sesuai nanti dengan ru'yatul hilalnya. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana Nabi juga sabdakan, bunyal islamu ala khamsin wa dzakara minha wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 hal dan disebutkan diantaranya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari sekarang Pak, disiapin puasanya dari sekarang. Habib, ada hadis, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk 15 Sya'ban maka jangan puasa. Pertama, kalau kita mengambil pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari, kita boleh berpindah ke mazhab Hambali yang mengatakan hadis ini dhaif. Artinya setelah 15 Sya'ban kita masih bisa puasa. Kedua, kita bisa mengambil mazhab Syafi'i yang menguatkan hadis ini dengan catatan kita puasa sebelumnya. Kalau kita sudah terbiasa bertarung dalam keadaan puasa di bulan Sya'ban ini, nanti Ramadan tidak terasa. Karena Ramadan itu bukan bulan latihan. Jadi kurang sepakat sebenarnya kami menganggap bulan Ramadan itu bulan latihan. Latihan itu bulan Syawal sampai bulan Sya'ban itu latihan. Fightingnya di bulan suci Ramadan. Ngumpulin duitnya itu di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, ngabisinya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan kita bersedekah, bulan kita mati-matian gitu. Dari sekarang harus kita siapkan. Sampai Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, sayyidu syuhuri Ramadan, bos dari semua bulan itu Ramadan. Bos, CEO-nya bos, CEO-nya perusahaan itu Ramadan. Jadi ya kita harus memuliakannya lebih daripada yang lain. Caranya gimana? Dari Sya'ban ini kita persiapkan. Gimana siapkannya? Puasa dulu Pak. Tahan lapar, tahan haus. Lawan. Supaya nanti Ramadan kita prima. Supaya nanti Ramadan kita siap. Orang bisa karena biasa, orang biasa karena dipaksa. Jadi lebih baik terpaksa puasa di bulan Sya'ban ketimbang rela capek-capek puasa tapi seperti nggak puasa di bulan Ramadan nanti. Tahu maksudnya Pak? Puasa seperti nggak puasa, yang nggak ada bedanya gitu. Jadi fighting kita, baik itu puasa secara fikih maupun puasa secara tasawuf, puasa mata, puasa pikiran dan lain sebagainya gitu. Harus kita puasakan dari sekarang. Tujuannya saya sampaikan ini supaya bapak-bapak nanti pas sudah waktunya belanja di bulan Ramadan tuh belanja pahala, tuh uangnya banyak gitu. Ada teman-teman yang mungkin gak terbiasa puasa di bulan Sya'ban, akhirnya masuk bulan Ramadan ngeluh mulu. Ya, apalagi nanti kalau kita lihat warteg itu banyak kaki di bawahnya, itu kaki siapa saya nggak tahu siang-siang itu ya. Kalau kita lihat di bawahnya tuh ada kakinya itu. Ya.
Saya harap nggak ada kaki orang itu di sini, ya. Itu kaki-kaki yang susah masuk ke dalam surga itu kalau nggak tobat, ya, bahaya. Jadi kalau kita biasa dari sekarang, udahlah, ya. Insya Allah nanti bulan Ramadan kita santai aja, macam orang ya biasa gitu. Kayak Ustadz Istajib ini puasa terus gitu beliau, maka nggak kerasa gitu. Makanya badannya langsing terus, padahal makannya banyak nih orang nih, ya. Kenapa? Karena beliau rajin puasa. Yang kedua, kita wajib Pak memuliakan bulan Ramadan, wajib. Ya ini tolong disampaikan juga Pak sama anak istri ya Pak, di rumah Pak, disampaikan Pak. Pesan saya disampaikan. Yang pertama, kita muliakan bulan Ramadan karena wajib puasa, tuannya bulan, ya. Yang kedua, Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Nabi Muhammadnya sudah wafat tapi mukjizatnya masih ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Dan penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Dan Nabi SAW itu menjelaskan riwayat Ibnu Abbas ya, bukan Nabi, mohon maaf. Ibnu Abbas mengatakan begini. Unzilal Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz fi lailatul qadar min syahri Ramadan fawudi'a fi baitil izzah fi samai dunya thumma nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam munajjaman ay mufarraqan bihasabil waqa'i fi 23 sana. Al-Qur'an turun ke Lauhul Mahfuz di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan selama 23 tahun berangsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad di dalam musnad beliau bahwa semua kitab suci itu turunnya di bulan ini. Suhuf Nabi Ibrahim itu turunnya di bulan ini. Malam pertama bulan Ramadan itu turun kitab suci Nabi Ibrahim. Kalau Imam Ustadz Istajib Jumatan bacanya Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Musa selain Taurat juga dapat suhuf, lembaran-lembaran kitab suci. Taurat itu malam ke-6 turun. Injil malam ke-13. Turunnya malam ke-13. Jadi kitab-kitab suci itu diturunkan di bulan suci Ramadan sesuai dengan riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya itu. Maka dikatakan syahrul Quran. Nah kita juga harus dari sekarang latihan Pak, minimal 1 kali hatam lah. 1 kali hatam di bulan suci Ramadan. Gimana caranya? Ya sekarang dibiasain. Habis sholat kita baca 2 lembar. 2 lembar. Kalau misalkan nggak bisa ya dirapel. Gimana caranya gitu. Karena ini tabungan kita Pak. Kalau Bapak rajin nabung di dunia, tabungan Bapak pasti habis. Tapi kalau Bapak nabung di akhirat, itu tabungan yang nggak sia-sia. Artinya begini, saya kerja, logikanya begini, saya kerja supaya bisa makan, ngasih makan anak istri saya. Oke. Tapi tujuan kita bukan untuk makan, bukan untuk survival, bukan. Tujuan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya menyembah Allah. Dan ini garansi Pak, orang yang menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan tuh pahalanya kita nggak bisa hitung, jauh sekali dibandingkan dengan di bulan-bulan lain. Maka para ulama itu sesibuk apapun mereka, kalau sudah masuk 10 terakhir gitu ya, 1 hari sekali hatam, 2 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam. Kita minimal di bulan Ramadan 1 kali hatam Pak. Berjuanglah untuk itu gitu. Dan saya berharap di Bukopin ini memfasilitasi, karena saya yakin teman-teman banyak yang masih belum bisa membaca dengan baik. Difasilitasi tahsinnya dari sekarang. Difasilitasi juga nanti di bulan Ramadan ada tilawah bersama, saya yakin ya Sajib pasti akan ada tilawah bersama setiap habis sholat. Ya kalau misalkan kita mau, di sini kan duhur sama asar mungkin ya sholat ya, duhur sama asar ya jamaah ya. Ya udah dirapel aja, ba'da duhur 5 lembar atau 10 halaman, nanti ba'da asar 5 lembar 10 halaman, atau ba'da duhur mau dirapel sekalian setengah jam selesai Pak, baca 10 halaman. Ya nggak bisa gimana Bib? Ya udah baca aja, pegang aja Pak. Kalau nggak bisa berusaha aja untuk apa? Ngikutin. Saya boleh request nggak? Dibungkus aja buat buka puasa. Iya, saya lupa bawa tumbler ya.
Soalnya kopi di sini ngalah-ngalahin yang lagi diboikot itu emang. Ya, itu nggak usah lagi dikunjungi ya. Awas orang Bukopin ketahuan sama saya. Jangan Pak. Ya, saya aja berasa makan kalau kita minum produk yang ituin saudara kita di sana, ya kita sama aja minum darahnya, sama aja kita makan bangkainya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Seram, ya. Jadi urusan makan minum juga jadi masalah nanti. Nah begitu Pak, ya. Nanti tolong disampaikan juga ke anak istrinya Pak. Tolong disampaikan ke anak istrinya, sebentar lagi mau Ramadan, ayo kita latihan puasa. Adik latihan puasa dulu dek, gitu. Adik latihanlah setengah hari dulu dek, nggak apa-apa, gitu. Latihan nanti puasanya dari pagi sampai siang. Adik nggak makan, nanti adik puasa beduk deh. Nanti jam 12 adik boleh makan. Dilatih Pak, gitu, supaya anaknya benar, supaya anaknya soleh dan soleha, dilatih. Kemudian istrinya juga, gitu ya. Dan memang godaan terbesar puasa ini syahwat Pak. Istri yang tadinya biasa aja kalau lagi puasa tuh rasanya udah kayak umur 23 tahun Pak. Tahu kenapa itu efeknya orang puasa itu memang dahsyat benar gitu. Jadi salah satu cara mengharmonikan kembali hidup rumah tangga kita itu salah satunya adalah dengan puasa. Tapi ba'da maghrib jangan gaspol Pak. Kalau ba'da maghrib gaspol nanti tidak bisa yang lain itu. Ya, sudah keburu ngantuk gitu. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga Pak, kenapa kita harus muliakan bulan suci Ramadan? Tuftahu abwabul jannah wa abwabul khair fi. Pintu surga dibuka. Maksudnya orang bikin pahala gampang banget. Bau mulut aja jadi pahala. Kan nggak masuk akal Pak, bau jigong jadi pahala. Bau mulut Pak lebih disukai Allah dari minyak kasturi. Kan begini logika sederhananya. Nabi adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Apapun yang disukai Nabi pasti disukai oleh Allah. Nah pertanyaannya, Nabi suka minyak wangi apa? Yaitu minyak misik. Jadi logikanya jangan cuma dibandingin minyak misiknya gitu. Minyak misik itu minyak wangi yang paling disukai Nabi. Tapi ketika ada orang buka pintu puasa, dan tolong dicatat ini bukan Ramadan doang Pak, bukan Ramadan. Jadi semua waktu Bapak puasa lah gitu. Itu lebih dicintai di sisi Allah. Jadi pahala Bapak itu banyak pada saat Bapak berpuasa. Tapi ingat itu di sisi Allah bukan di sisi teman kantor ya. Makanya tadi saya di samping Ustadz Istajib saya tidak mau bicara gitu. Takut nanti ada sesuatunya. Ya. Jadi menghargailah, menghargai. Jangan mentang-mentang puasa pakai masker lebih bagus lagi itu ya. Kayak Bapak ini pakai masker gitu lagi puasa ya. Pintu surga dibuka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Maksudnya bikin pahala jadi susah. Kan hal-hal yang jelek di bulan puasa itu ya udah gimana ya, by nature orang itu sudah lebih nggak suka gitu. Tempat-tempat hiburan tuh sudah mulai ditutupin selama Ramadan dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan bermaksiat itu susah gitu ya. Wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat fi syayatin. Setan dibelenggu. Maksudnya ya setan itu tafsirannya banyak Pak. Pertama, setan itu dibelenggu tapi masih ada kawannya, yaitu hawa nafsu. Dan nafsu ini lebih jorok daripada 70 setan. Setan Bapak baca ayat kursi minggat. Kalau nafsu dia nggak minggat Pak. Nafsu itu ikut pelatihannya. Jadi nafsu itu ikut Bapak, bagaimana Bapak melatih dia seperti binatang. Kalau Bapak kasih makan tepat waktu, Bapak latih dia untuk bisa nurut, dia akan nurut Pak. Nafsu itu jinak kalau dilawan gitu ya. Kalau kita nantang balik, dia nantang, ayo bermaksiat, tantang balik, saya nggak mau apa. Kalau kita biasa ngatur dia kayak begitu, nanti dia nurut sama kita. Tapi kalau kita turutin terus nafsu, itu nafsu nanti nggak mau nurut sama kita, malah dia membangkang. Terus kenapa ada orang maksiat Pak waktu di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu? Itu yang dibelenggu cuma separoh. Dan ada lagi setan yang lebih parah, yaitu setan dari kalangan manusia. Itu lebih jahat Pak. Bapak kalau ketemu mak lampir lari. Kalau ketemu pemeran mak lampir datang Bapak. Oh enggak maksudnya. Ya, jadi kalau ketemu sama setan perempuan ini dan setan laki-laki, jangan marah ini belakang. Ya, ini berat, lebih berat gitu. Bahkan salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah nanti dari kiamat adalah seorang laki-laki yang ditawari untuk berbuat maksiat. Yang nawari itu perempuan cantik, kaya, ya, wangi lah ibaratnya gitu.
tapi dia menolak gitu. Nah, ini salah satu pahala yang Allah berikan gitu bagi orang-orang yang mampu untuk menjaga syahwatnya. Maka ayo Pak, dari sekarang sama-sama kita lawan. Tapi Bib, ya saya manusia biasa. Saya di kantor kadang masih ngelihat ada lawan jenis yang mungkin menarik atau apa. Ya itu namanya proses Pak. Ya, namanya proses kayak begitu. Lawan aja terus, nggak apa-apa Bib. Tapi kalau saya puasa, saya masih maksiat, masih nggak apa-apa. Paling nggak Bapak sudah melakukan satu upaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Bapak malah percuma juga saya puasa, saya masih nggak. Jangan Pak, itu bisikan setan. Supaya Bapak nggak melakukan semuanya. Jadi Bapak lakukan saja bertahap. Tahan dulu perut, puasa dulu, puasa orang awam. Ya udah nggak apa-apalah. Saya puasa lapar haus dulu aja. Nanti insya Allah pada saatnya setelah saya puasa lapar haus, saya akan merasa ini sia-sia kalau saya tidak iringi dengan puasa 5 anggota tubuh saya. Dan saya akan merasa sia-sia kalau hati saya juga nggak dipuasakan. Itu semua proses Pak, jangan putus asa gitu. Yang penting Bapak mau puasa ya udah bagus. Kemudian yang keempat, istimaluhu ala Lailatul Qadar. Kita wajib Pak memuliakan puasa Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu ungkapan saja, metafor saja, nggak usah dihitung-hitung amat lah. Ya, 1000 bulan itu metafor saja. Maksudnya kita tidak bisa mengukur banyaknya orang yang mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar itu. Ya, dan ada teknik-tekniknya sebenarnya. Ya, sebenarnya gini Pak, kalau Bapak punya uang gitu, setiap malam itu sedekah di bulan Ramadan. Meskipun itu cuma 2000 perak, cuma 5000 perak, tapi rutin setiap malam gitu. Jadi kalau misalkan pas kedapatan malam Lailatul Qadar Bapak sedekah 5000 perak itu, ya coba dikalikan saja lebih dari 1000 bulan. Jadi 83 tahun itu lebih, dikalikan per detiknya aja. Jangan dikalikan tahunnya dikit Pak, dikalikan per detik. Kan jadi 1 tahun itu karena ada detiknya. Ada 60 detik jadi 1 menit. Ada 60 menit jadi 1 jam, ada 24 jam jadi 1 hari, ada 365 dikali 24 jam dikali berapa detik itu coba. Nah kita we will lose count, kita akan kehilangan hitungan dan kita nggak bisa menghitung itu. Maka memang harus dipersiapin. Orang kita mau perang, kebanyakan orang masuk bulan Ramadan begitu aja, makanya akhirnya nanti di akhirat dinyesal, kenapa saya Ramadan nggak pakai persiapan. Nah, sekarang kita persiapin dulu puasa, siapin duit buat sedekah malam-malam, buat kita ngincer deh ya, supaya salah satu malam tuh 2000 perak kita tuh dapat, 5000 dapat, 100.000-nya dapat, 1 jutanya dapat gitu. Jadi emang harus kita persiapkan ya. Kemudian pahala itu naik derajatnya, yang sunnah jadi seperti wajib. Orang yang umroh di bulan Ramadan itu sama dengan melakukan ibadah haji ya, jadi luar biasa gitu. Bukan artinya gugur kewajiban haji, tapi pahalanya ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, kata Nabi. Haji mabrur itu tidak ada pahala yang dapat menandinginya selain surga. Jadi kalau orang umroh di bulan suci Ramadan, cobaannya juga lebih berat Pak, lebih rame, askarnya lebih galak ya, kemudian akan lebih susah buat keluar masuk. Anda harus berjuang lebih gitu. Kenapa? Puasa panas, karena Ramadan itu dari kata romdo yang artinya panas. Kemudian bakalan susah buat masuk Masjidil Haram, bakalan capek, bakalan letih, bakalan lelah. Kemudian juga ketika Anda berhadas di dalam Masjidil Haram, Anda harus keluar jauh. Belum lagi kalau kamar mandinya penuh, belum lagi kalau kamar mandinya kotor, belum lagi kalau hotel Anda, maskan Anda jauh. Jadi emang cobaannya juga lebih berat, tapi pahalanya itu sesuai. Baik ya. Nah sekarang kalau itu kan keistimewaan bulannya. Yang pertama apa? Wajib puasa. Yang kedua Quran turun. Yang ketiga surga dibuka pintunya, neraka ditutup, setan dibelenggu. Yang keempat ada malam Lailatul Qadar. Yang kelima pahala sunnah itu ditingkatkan menjadi seperti pahala wajib. Kalau gitu pahala wajibnya gimana? Kita nggak tahu ya. Jadi ini 5 keutamaan bulan suci Ramadan. Nah sekarang 5 keutamaan puasa. Lis-shaim farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang kalau berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan pada saat dia berbuka
dan pada saat dia bertemu Tuhannya. Berbuka ini maknanya juga lebaran, Idul Fitri, ya. Farhatun inda fitrihi, dia berbuka, waktu buka yang paling besar itu adalah waktu kita berlebaran. Ya kalau ada orang nggak pernah puasa Ramadannya nggak serius, ya mana mungkin dia bahagia Idul Fitri itu. Beda dengan orang yang sudah berjuang gitu, dia pasti akan ngerasa ada capeknya, ada effortnya, ada lelahnya gitu. Apalagi pada saat nanti berjumpa dengan Allah itu Pak, diperlihatkan itu nanti Bapak dibandingkan orang-orang yang tidak puasa itu derajatnya sangat berbeda. Yang kedua, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa orang puasa satu hari di jalan Allah karena Allah jauhkan dirinya dari neraka 70 tahun Pak. Jadi ini tolong dicatat, ini puasa umum ya Pak. Puasa Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Jumat. Kalau sudah didahulukan puasa sebelumnya boleh ya. Jadi puasa kapan saja satu hari setara dengan 70 tahun dijauhkan dari api neraka. Kalau 1 bulan puasa berarti 2100 tahun dijauhkan dari api neraka. Kalau misalkan setahun puasa ya tinggal dikalikan saja. Jauh banget orang itu dari api neraka. Dan puasa ini Pak tirakat yang paling kuat untuk kabul hajat. Saya punya teman, dia itu soleh banget orang itu Pak. Ya saya bisa bilang dia wali lah, ya seumuran sama saya itu. Tapi dia masya Allah dia wali lah gitu, saya akui. Ceritanya panjang lah. Dia meninggalkan dia doktor, ya dia meninggalkan taklimnya di fakultas dan lain sebagainya itu karena petunjuk dari mimpi kakeknya. Dan amalan itu puasa Pak. Sekarang pesantrennya baru buka 1 tahun, santrinya 1000. Dan duit itu ngalir aja kepada dia itu kayak nggak berbatas gitu. Jadi puasa itu Pak. Tapi sempat mengalami ya namanya uzlah dulu gitu, lama gitu. Pernah punya gudang juga, gudang pakaian di Bandung. Tapi ya sudahlah, pokoknya intinya dia mengajarkan kepada saya kalau punya hajat apapun puasakan 41 hari. Kalau punya hajat apapun puasakan saja 41 hari puasa. Ya, tapi jangan digaspol juga makannya gitu. Kalau saya boleh sarankan supaya energi Bapak itu fit, sahurlah dengan telur. Telur rebus 4 biji sama kurma 1 itu sudah siap nendang. Selama 1 hari full Bapak nggak akan, saya kelihatan kayak orang capek nggak kan? Itu makan telur rebus ya 4 biji, kurma, kita butuh protein, kita butuh glukosa, dan kita butuh air Bapak terserah deh. Itu nanti Bapak 1 hari Pak nggak inilah ya, apapun lah nggak, insya Allah nggak akan kemana-mana. Nanti kalau ba'da maghrib ya silakan Bapak makan deh pokoknya. Nah kira-kira begitu tips dari saya ya. Kemudian yang ketiga, di surga itu ada pintu namanya Ar-Royan. Nggak masuk pintu itu kecuali orang yang puasa. Kalau orang yang rajin puasa udah masuk, yang lain nggak bisa masuk. Yang rajin sedekah nggak bisa masuk situ kalau nggak puasa. Jadi orang puasa ini beda karena setiap napasnya ibadah. Bayangin Pak, kalau sholat kan 5 menit, sholat itu 5 menit, sedekah cuma sebentar pahalanya. Kalau puasa napas aja jadi pahala, nafas kita jadi pahala. Makanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Sama tidurnya orang di majelis juga ibadah. Lanjutin aja makanya tuh. Lu enggak, saya serius. Anda tidurlah di majelis ini. Seandainya Anda tidur semua ya, saya tetap akan mengajar supaya Anda dapat pahala. Ya tidur aja di sini beneran. Tidur. Ayo pada tidur deh. Bismillahirrahmanirrahim mahya bismika amut. Makanya tuh ada pepatahnya itu. Ada miskin, ada kaya, ada gula, ada semut. Bismillahirrahmanirrahim mahya wa bismika amut. Ya, jadi tidur aja beneran deh. Lu pada tidur di sini lebih bagus daripada tidur di tempat yang lain. Tidur aja di sini, nggak usah malu-malu. Ya, kenapa? Karena pasti dijamin diistighfari malaikat. Udahlah tidur aja lah, nggak apa-apa. Ya, kalau kita anak pesantren mah paham Pak. Dulu guru saya juga kalau masuk, kalian ngantuk ya? Ya udah, Ustadz kasih waktu 10 menit. Bisa kita tidur dulu 10 menit. Ya, setelah 10 menit baru nanti dibangunkan gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Tidur aja 30 menit aja saya kasih Pak ya, yang penting Bapak ada di majelis itu udah bagus tuh.
Nah, kemudian yang keempat tadi sudah saya sampaikan, walladzi nafsi biyadihi wala khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang puasa itu lebih istimewa di sisi Allah dari minyak misik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kullu amal ibni adam yudha'af hasanat asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana azibih yad'u syahwata wa ta'amahu min ajli. Jadi Nabi bilang begini dulu, setiap amalan anak Adam itu kelipatannya 10 sampai 700 dipotong sama Allah, kecuali puasa Muhammad gitu. Jadi kata Nabi, pahala anak Adam antara 10 sampai 700 kelipatannya dipotong sama Allah, langsung berubah dari hadis nabawi berubah jadi hadis qudsi, kecuali puasa gitu. Kata Allah gitu. Kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa untuk saya dan saya akan balas. Apa sebabnya? Orang tuh nahan lapar, nahan haus, nahan syahwatnya karena saya. Ini luar biasa, Pak. Jadi kalau Bapak lapar tuh langsung bermanja-manja aja sama Allah. Ya Allah, aku lapar karenamu loh ya Allah. Gitu loh. Aku haus karenamu loh ya Allah. Aku menahan syahwat kepada istriku meskipun halal karenamu loh ya Allah. Aku senang begini ya Allah. Itu cinta seorang hamba kepada Tuhannya begitu. Cinta seorang hamba abad kepada Robnya ya seperti itu. Aku lapar karenamu, aku nggak minum karenamu, aku menahan syahwat karenamu. Yang tadinya mungkin orang kalau nggak puasa syahwatnya meledak-ledak melihat yang non mahram, tapi dengan puasa dia malu kepada Allah SWT. Itu latihan. Tapi Bib, kalau syahwatnya masih meledak-ledak gimana? Ya jangan berhenti puasa. Puasa aja meledak, apalagi kagak puasa, tambah ngebom juga tuh. Ya. Hikmah puasa 5, saya cepetin deh. Yang pertama, as-shaum wasilah litahali bitaqullah, supaya kita jadi orang yang la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, ikhlas. Kenapa? Karena kalau Anda makan cilok sembunyi-sembunyi, nggak akan ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Kalau Anda bermaksiat, kolbu Anda bermaksiat, nggak ada yang tahu. Yang tahu juga cuma Allah. Ya puasa. Kalau sholat kan kelihatan, ya kan, bisa ketahuan gitu kan. Ini orang sholat apa nggak kelihatan. Ya asumsi kita nggak sholat nggak apa-apa, sesuai dengan yang lahir. Tapi kalau puasa itu nggak ada yang tahu sebenarnya kecuali Allah. Yang ketiga, syukur. Coba Pak, kalau disediakan sekarang ini botol air putih, pasti Bapak nggak semangat. Tapi kalau Bapak puasa, Bapak jangan kan lihat air putih Pak, Bapak ngeliat air keran netes aja Bapak sudah stresnya luar biasa itu. Ya. Ternyata sesuatu yang kita tidak respect, tidak kita apresiasi, gara-gara kita puasa jadi kita respect dan apresiasi, termasuk istri, termasuk suami. Ya itu tadi saya katakan, kalau nggak puasa kayaknya istri itu cantik Pak sebenarnya Pak. Istri itu cantik, tapi karena kita jarang puasa, jadi istri itu kalah sama tetangga. Padahal tetangga itu mungkin lebih bau Pak. Iya, lebih nggak terawat, istri kita lebih terawat, lebih cantik, tapi karena kita nggak puasa, tuh akhirnya kita digituin sama setan. Tapi kalau kita puasa, istri kita tuh macam kita waktu malam pertama itulah kira-kira. Ya. Jadi lebih semangat. Jadi saya pernah ketemu sama orang BNI. Apanya gitu ya, orang nggak tahu lah saya. Udah lama soalnya. Saya ini puasa Daud Bib, udah 2 tahun. Kalau makan saya bisa kontrol Bib, yang saya tidak bisa kontrol adalah syahwat kepada istri saya. Nah, itu salah satu resep dari orang yang sudah melakukannya selama 2 tahun. Kemudian anak Adam itu berdosa, gak kuat dibakar di neraka, maka mereka membakar dosanya dengan puasa. Puasa itu membakar. Jadi lapar itu membakar dosa kita. Kalau kita semakin kita lapar, dosa kita semakin dibakar. Kemudian menjaga diri dari godaan setan. Itu tujuan kita puasa. Dan puasa ini hukumnya wajib. Syarat wajibnya Islam, maka nggak wajib bagi orang non Muslim. Jadi kalau ada orang non Muslim, teman-teman kita, dia makan di depan kita jangan suruh dia menghargai orang puasa, biarin aja napa. Ya, biarin dia makan aja. Kalau perlu kita beliin, lu mau gue traktirin lu, yuk gue traktirin sini, gituin aja sekalian gitu. Ya, maksudnya apa? Jangan kita ganggu, itu keyakinan orang lain. Yang jadi masalah kalau ada orang Islam buka puasa tengah hari kita diemin. Paling gak sindir lah, kalah lu sama anak gua, gituin aja. Anak gua aja puasa, sombong lu, biarin, gituin aja.
Ya, jangan diemin aja Pak. Kalau ada teman kita buka puasa, rokok batalkan puasa nggak? Sesuatu yang disebut ain itu mayudriku torof, sesuatu yang bisa kelihatan sama mata. Itu kalau masuk batalin puasa. Jangankan daging, kertas aja kalau sengaja kita makan batal puasa. Apalagi asap rokok, batal. Jangan juga nanti waktu buka ngabuburit sengaja mangkal di depan warung sate. Dihisap, batal puasa Anda Pak. Anda sengaja menghisap sengaja. Jangan asap knalpot aja kalau sengaja Anda niat konsumsi, batal Anda puasa. Ya, balik ya. Jadi puasa wajib bagi yang balik 15 tahun lah, berakal. Puasa nggak wajib sama orang gila. Jadi kalau misalkan kita lihat ada orang bukopin gitu tengah hari buka puasa, dia berarti kalau nggak belum balik berarti gila gitu aja. Ya, jadi kalau misalkan teman kita siang-siang gitu enak aja dia makan gitu kan, belum balik loh emang, gituin aja. Oh jangan-jangan lagi haid ya, gituin aja, biarin aja. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, wajib kita ngomong kayak begitu. Jangan takut Pak, dibecandain kayak begitu paling dia besoknya juga sadar. Paling gak kan dia malu makan, lagi haid gituin aja, ya kan? Iya. Keempat, mampu berpuasa, sehat, terus mukim nggak musafir ya. Kalau musafir nggak ini. Kemudian syarat sahnya 4, Islam. Kalau ada non muslim mau ikutan puasa solidaritas, pernah juga ada yang kayak begitu, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Dia pengen solidaritas juga ikut berpuasa, yang penting kita tidak masuk ke ranah dia juga gitu. Yang kedua, berakal. Orang gila puasa nggak sah. Suci dari haid dan nifas. Orang haid dan nifas puasa nggak sah. Masuk waktu puasa ya. Jadi bukan waktu yang diharamkan seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 11, 12, 13 ya. Bukan hari tasyrik. Baik, saya kira seperti itu dulu Pak ya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan. Berarti pesan terpenting pada hari ini adalah kita mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan. Uang kita persiapkan dari sekarang, nabung Pak, barang 1.000-2.000 perak. Buat apa? Buat Ramadan. Begini, orang kalau ngasih makan gini, ngasih takjil gini, misalkan Ustadz Istajib puasa, terus saya kasih kurma, itu pahala Ustadz Istajib saya dapat. Tapi kalau saya belikan Ustadz Istajib nasi padang dan saya bikin beliau kenyang, itu dosa saya hilang, langsung dihapus sama Allah. Itu hadis Nabi, hadisnya sahih. Jadi beda memberikan makan sama mengenyangkan, beda level ya. Ngasih takjil sama ngasih nasi bungkus beda, sangat beda. Pokoknya kalau ngasih takjil pahalanya dapat. Makanya paling enak ngasih takjil ke orang soleh seperti antum semua. Jadi ayolah semangat gitu, patungan. Jadi terus ngakalinya gimana? Kalau pengen dapat, nggak modal, datang ke sini. Di sini kan pasti ada takjil kan? Ayolah saling bertukar. Jadi kan pasti kan sudah disediakan nih sama orang. Kita kan tinggal duduk. Sama sampingnya tukeran. Saya niat untuk kasih kamu buka puasa. Nih. Teman kita juga kasih niat. Berarti kita dapat puasa 2 orang. Itu namanya orang pinter. Orang nggak pinter mah lain. Langsung bismillah. Oh, makan aja dia. Orang pinter ditukeran. Boleh kerja sama kawannya. Lu sama gua aja tiap buka puasa. Nanti kita tuker-tukeran. Begitu itu. Orang kalau punya ilmu kayak begitu Pak, cara ngakalin malaikatnya. Malaikat aja geleng-geleng, pinter juga nih orang. Ya, harus jadi dapat 1 malah dapat 2. Caranya tukeran. Lah kalau misalkan ya, kita kan nggak masuk DKM, nggak bantu untuk ngiin takjil. Ya kan? Iya, ya kan tukeran aja kita, caranya kayak begitu. Jadi kita akalin lah pahala. Ya gimana ya, aji mumpung lah bulan Ramadan itu. Aji mumpung lah bulan Ramadan itu. Terus kobul doa malam-malam Pak, keluar dari rumah Pak, cari orang gak punya Pak, kasih makan Pak. Terus Bapak doain dia. Aduh itu luar biasa Pak. Satu udah memberi rejeki, dia juga gak menduga dapatnya. Kita mendoakan, tuh malaikat juga mendoakan kita. Jadi insya Allah itu sebab kita dikabulkan hajatnya. Kita baca suratul Fatihah, semoga bapak-bapak sehat, duitnya tambah banyak, ya rezekinya tambah luas,
Kalau ada kekurangan, ada utang apa segala dilunasin sama Allah. Ya, pokoknya dijaga semua, ridho dijaga oleh Allah. Semoga hajat-hajat Bapak semua dikabul, keluarga Bapak sakinah mawaddah warahmah, dan putra-putri Bapak semua jadi putra-putri yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli tin solehah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.